yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Mahkamah Konstitusi Kamis 13 November 2025 mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Sihite yang mempersoalkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Dalam putusannya, MK menegaskan jika semua anggota kepolisian negara RI hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Lantas bagaimana respons Polri dan DPR terkait hal ini? Akankah realisasinya bakal mulus? Kami juga baru dengar atas putusan tersebut, tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan. Dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilakukan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh beberapa hari. Pelajari, terutama mengenai bahwa kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personil di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya nggak salah begitu. Dan itu tugas-tugas kepolisian itu kan diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu nanti penjabarannya nanti silakan nanti dijabarkan ya kepolisian dengan PAN RB dan lain-lain. Itu saya pikir begitu. Betul kan? Betul Pak. Masih kita pelajari. Kenapa? RUU Polri berarti nanti putusan MK akan tidak lanjut. Ya sementara saya belum bisa komentar karena ini kan baru keputusannya. Kalau kita mau revisi undang-undang misalnya kan itu kan harus pemerintah dengan DPR. Nah, sementara ini pihak pemerintah dan DPR belum ketemu dan bahas itu. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan kaji bersama. Demikian. Saat membacakan putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah perlu menegaskan jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Adapun jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Dalam putusan yang sama, MK membatalkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri. Sebab, frasa tersebut sama sekali tidak memperjelas norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang yang sama, sehingga justru mengakibatkan ketidakjelasan pada norma yang dimaksud. MK juga menilai frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, juga mengabulkan substansi frasa setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Hingga saat ini pemohon uji materi menengarai setidaknya ada 10 anggota Polri aktif yang menduduki jabatan pada struktur organisasi di luar Polri. Mereka adalah Komjen Rudi Herianto Adinugroho selaku Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen Pancaputra Simanjuntak di Lemhanas, Komjen Niko Afinta selaku Sekjen Kementerian Hukum, Komjen Martinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Albertus Rahmat Wibowo selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Ada pula Komjen I. Ketut Suwardana selaku Inspektur Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Komjen Putu Jaya Danu Putra selaku Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Komjen Edi Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Muhammad Iqbal selaku Sekjen Dewan Perwakilan Daerah, dan Komjen Setio Budianto selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, di luar putusan MK soal jabatan di luar kepolisian, ada kabar positif.
Survei Kompas 2025 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Polri meningkat signifikan, yaitu 65,1% pada Oktober 2025. Hal ini juga sejalan dengan citra positif Polri yang mencapai 64,4% di bulan yang sama. Adapun tingkat kepercayaan terhadap Polri juga tinggi, yaitu 76,2%. Sahabat Kompas, kita nanti realisasi keputusan MK bagi institusi Polri. Apakah dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi menjadikan Polri segera merealisasikan putusan MK ini? Atau sebaliknya justru berlarut-larut?